Oke, baik, kita lanjutkan ya. Fungsi kompleks itu suatu fungsi kompleks dengan variabel kompleks Z dinyatakan oleh W sama dengan Fz ya. Dengan Z-nya adalah X ditambah IY. Jelas ya, X ditambah IY sebagai domain dari W, dan fungsi kompleks terdiri dari bilangan real dan imajiner. Jadi fungsi kompleks juga sama dengan bilangan kompleksnya, bilangan real dan imajiner. Sehingga fungsi kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk WZ sama dengan UZ ditambah EZI. Jadi ada WZ, ada UZ, dan ada VZ. Jadi yang kita kenal Z ditambah X ditambah IY itu baru bilangan kompleksnya. Nah, yang dimaksud dengan fungsi kompleksnya ini nih yang sedang kita bahas di saat ini ya. Oke, seperti itu. Ya, ini saya akan jelaskan. Oke, itu kan tentang fungsi kompleks ya. Oke. Ya. Kalau Z sama dengan X ditambah Y itu namanya bilangan itu namanya bilangan kompleks. Sedangkan fungsi kompleks itu ada fungsi di dalamnya adalah mengandung bilangan kompleks. Ya. Nah, UFZ itu sama saja dengan WZ gitu. Sehingga fungsi kompleksnya itu WZ sama dengan UZ ditambah dengan VZ. Itu ya. IVZ ya, ada I-nya di sininya ya. Oke. Nah, atau U-nya itu X, Y dari Z ditambah dengan mohon maaf. Kalau Z-nya dirubah X, Y kan? Ya. Kan Z sendiri selain ini kan dia juga bisa sebagai X, Y. Kalau kita rubah ke situ berarti WZ kan? Itu akan sama dengan U X, Y ditambah dengan I dikali dengan P X, Y. Di mana Z adalah X, Y. Seperti itu. Ini persamaan fungsi kompleksnya yang ini ya. Ini persamaan fungsi kompleks. Nah, itu sudah persamaan terakhirnya kan WZ sama dengan U, X, Y ditambah V, X, Y dikali I ya. Di mana U, X, Y adalah bilangan real ya. Dan V, X, Y-nya adalah imajiner karena mengandung I. Ya. Nah, dalam bentuk koordinat atau polar R, theta itu dapat juga dinyatakan dengan mengganti X dan Y-nya dengan menggunakan theta. Seperti itu ya. Jadi
Kalau bentuk polarnya, bentuk polar berarti WZ-nya sama dengan U R, theta ditambah I R, theta dikali dengan I. Itu kalau ke bentuk polarnya ya. Seperti itu. Nah, transformasi geometrinya, nah itu. Ini bidang, ada bidang X, Y, dan bidang W. Ya, bidang XY itu bilangan kompleksnya, bidang W itu adalah fungsi kompleksnya. Ya, ditransformasinya seperti itu. Ya, kita ke contoh. Di contoh pertama itu jika FZ sama dengan 2Z, FZ sama dengan 2X kuadrat ditambah Y, tentukan fungsi kompleks dalam Z. Berarti kita cari U, V-nya, kan begitu ya. Nah, ini udah ada contohnya, sudah ada jawabannya di sini. Ya, seperti itu. Ya, Z, jawabannya Z sama dengan X tambah Y, dan sekawannya X dikurangi Y. Kemudian kita mencari X dan Y-nya dari situ. Nah, sehingga hasilnya ada Z. Oke. Kita coba saya uraikan manual ya. Oke. Tadi kan contohnya FZ sama dengan apa tuh? 2x kuadrat. 2x kuadrat ditambah Y. Ya. 2x kuadrat ditambah dengan Y, kita akan dirubah ke bentuk Z ya. Ke bentuk Z. Berarti X dan Y-nya, itu kita cari dalam bentuk Z. Seperti itu maksudnya ya. Sehingga untuk bilangan kompleks Z sendiri kan X ditambah Y kan gitu. Nah, sedangkan sekawannya atau konjugatnya adalah lawannya ya X dikurangi dengan Y. Seperti ya. Nah, tinggal kita mencari X dari sini kan. Nah, ini bisa langsung diginikan aja. X ditambah X dikurangi dengan Y. Ya, seperti biasa lah. Kalau mau menghilangkan, mencari X berarti pakai jumlah kan gitu ya. Nanti di sini ada Z ditambah dengan Z bar sama dengan 2X. Sehingga X-nya adalah Z ditambah dengan Z bar dibagi dengan 2. Itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau mencari Y, ya berarti Z sama dengan X ditambah Y, kemudian Z bar, X ditambah, dikurangi dengan Y, ini dikurangi kan gitu kan. Sehingga nanti X-nya habis, Z dikurangi dengan Z bar sama dengan positif ya. Berarti 2IY. Atau dengan kata lain, Y-nya adalah Z dikurangi Z bar dibagi dengan 2I. Nah, tinggal digantikan saja. FZ sama dengan 2 dikali Z ditambah Z bar dibagi 2 kuadrat, terus ditambah dengan I dikali
Z dikurangi dengan Z bar dibagi dengan 2I. Baik. Nah, seperti itu ya. Ya, saya rasa kalau disederhanakan juga, kalau kita buka kurungnya juga udah nggak masalah ya. Kalau kita buka kurungnya berarti FZ. Nah, beda warna nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, berarti kan nanti ini kalau kita kuadratkan akan menjadi Z kuadrat ditambah dengan 2Z dikali dengan Z bar ditambah dengan Z bar kuadrat. Oh, habis lagi nih. Saya kira tidak ada masalah untuk menguraikan ini ya. Nah, itu sudah terbiasa ya. Saya akan share file kembali. Nah, sekarang ke bentuk yang kedua. Yang kedua itu diketahui FZ-nya adalah X ditambah Y, kemudian ditambah X dikurangi Y dibagi dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ya. Oke. Nah, yang pertama nyatakan dalam bentuk Z. Berarti caranya seperti yang di atas. Anda cari X dan Y-nya, kemudian dirubah jadi Z. Ya. Kemudian substitusikan ke persamaan FZ-nya. Kemudian yang kedua tentukan U dan V-nya. Oke. Dan yang terakhir tentukan F ditambah 2I. Oke, ini juga sudah ada jawabannya. Nah, seperti itu. Ya. Tinggal dicari X-nya dan Y-nya gitu kan. Kemudian disubstitusikan. Nah, kalau U dan X ya berarti kita pisahkan aja antara I dan yang tidak mengandung I gitu ya. Oke. Nah, di situ diperoleh U-nya adalah X ditambah X dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat, sedangkan V-nya adalah ya kan kalau V pokoknya yang mengandung I gitu kan. Kalau V itu ya. Sedangkan Z-nya di yang C tinggal dimasukkan saja. Oke, contoh nomor 2 ini, contoh nomor 1 dan 2 ini apakah ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum jelas barangkali di contohnya, uraiannya atau bagaimana? Silakan. Ada yang tanyakan? Atau sudah cukup jelas? Di bagian pipa. Di bagian apa? Yang 2B. Oke, 2B ya. Tolong nanti dipandu soalnya ya. Oke, sekalian saja saya turunkan ya semua ya.
Soal yang nomor 2 itu berarti FZ sama dengan X ditambah IY. X ditambah IY. Terus? Ditambah X dikurangi IY. X dikurangi IY dibagi? Per X kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, kan yang pertama itu kan kita akan menentukan FZ dalam bentuk Z ya. Dalam bentuk WZ gitu kan. Ya, jadi semuanya mengandung Z. Nah, tadi kan sudah diperoleh X itu hasilnya apa? Z ditambah dengan Z bar dibagi dengan 2. Sedangkan Y-nya Z dikurangi atau tambah? Z bar dikurangi Pak. Dikurangi Z bar dibagi 2I ya. Itu ya? Iya. Berarti kalau kita masukkan FZ, X berarti Z ditambah Z bar dibagi dengan 2. Itu kan? Terus ditambah dengan I dikali dengan Y. Y-nya adalah Z dikurangi Z bar dibagi dengan 2I. Ditambah X dikurangi Y. Oh, mohon maaf. Kalau X ditambah Y apa? Salah ini. Kalau X ditambah Y harusnya sudah. Ya, berarti Z kan? Z terus ditambah dengan Z bar. Nah, ini baru. Baru ini. Berarti Z ditambah Z bar dibagi 2 dikuadratkan, gitu kan? Ditambah dengan Z dikurangi Z bar dibagi 2I dikuadratkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham nggak ini penurunannya? Kan X ditambah Y kan dia Z sebenarnya kan? Ya. Ya Pak, iya. Ya. Nah, kemudian lawannya kan ini. Dia adalah Z bar. Oke, siap. Berarti kalau udah jelas, nah ini tinggal di operasi lah, silakan ya. Z kuadrat ditambah 2Z Z bar dan seterusnya. Hasilnya adalah hasilnya di sini X ditambah Y ya. Oke, X ditambah Y, X ditambah Y. Ini kelihatan nggak ini? Terlihat Pak. Kelihatan ya? Ditambah. Kelihatan Pak. Ya, oke. X dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat kan? X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Itu. Terus dikurangi Y dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke ya. Nah, jadi kita kelompokkan nih. Ini kan yang mengandung I sama yang mengandung I dikumpulkan. Ya. Jadi FZ-nya itu sama dengan yang IY kita pisah. Berarti X ditambah X dibagi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Gitu kan. Kemudian dikurangi atau ditambah ya. Ditambah IY dikurangi
IY dibagi dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini gimana nih mengumpulkannya? Nah, ini I ada I. Ya, I-nya kita keluarin kan? X ditambah X dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu. Kuadrat tambah Y kuadrat. Ditambah Y dikurangi Y dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali dengan I kan? Begitu kan? Nah, yang ini sebagai U X, Y. Nah, yang ini sebagai P X, Y. Ingat bentuk W Z itu sama dengan U X, Y ditambah V X, Y dikali dengan I. Di mana ini real, yang ini imajiner. Oke? Clear? Jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan. Atau barangkali masih ada pertanyaan? Nah, ini untuk latihannya ini ya. Latihan pertama, tentukan nilai fungsi fz jika z sama dengan 1, kemudian i ditambah 1, kemudian ada lagi zi di i, kemudian negatif 1 ditambah i, dan negatif i. Berarti z-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 z ya. Nah, tentukan nilainya tuh, satu-satu. Paham nggak itu soalnya? Jadi tentukan nilai fungsi dari fz jika z sama dengan 1, kemudian z sama dengan 1 ditambah i, kemudian z sama dengan i, kemudian z sama dengan negatif 1 ditambah i, dan z sama dengan negatif 1. Seperti itu. Yang A, F, tentukan ya. Yang A-nya itu misalnya FZ sama dengan 1 per Z. Kemudian B, FZ sama dengan IZ. Dan FZ sama dengan Z kuadrat. Gitu. Nah, gimana nih? Kita coba. Ya, coba jawab dulu yang nomor 1 ya. Pakai gunakan yang untuk nilai Z sama dengan 1 plus I saja. Yang kedua ya. Jadi nggak harus semua Z dimasukkan. Ya, kayaknya ini mudah lah ya. Nggak terlalu susah ini. Oke. Oke. Tadi tolong dipandu Z-nya gimana? Z-nya kan sama dengan 1 ya. Terus 1 plus I. Terus I. Ya, I. Terus Negatif 1 ditambah I. negatif 1 tambah I. Negatif 1. Dan negatif 1. Ya, itu kan. Nah, misalkan FZ-nya itu sama dengan 1 per Z. Nah, kalau kita masukkan Z-nya 1, berarti ya 1 per 1 sama dengan 1. Makanya ini gampang. Kalau Z-nya 1 ditambah I, berarti 1 per 1 ditambah I, dan seterusnya.
Ini nggak terlalu susah makanya ya. Paling yang nomor 2 coba itu gimana? Jika FZ-nya sama dengan Z kuadrat, tentukan pemetaan dari bidang XY ke bidang W jika A negatif 2 ditambah 1 dan B-nya 1 dikurangi 3I. Nah, gimana tuh pemetaannya? Bidang XY ke bidang W, berarti yang di atas nih. Bidang W, bidang Z ke bidang W. Nah ini. Itu bidang XY, itu bidang W. Ya. Di mana W itu lebih ke Z-nya ya. Oke, itu contohnya ya. Oh, banyak banget ya. Baik, coba dikerjakan dulu ya. Paling 5 menit. Cukup 5 menit. Yang nomor 2, bagian A saja. Jangan bagian B ya. Oke, silakan. Ada yang sudah? Oke, jadi gini ya. Maksud soal itu seperti ini nih. Kan dia diketahui apa? Jika FZ sama dengan Z kuadrat. Z kuadrat itu bidang apa? Bidang W ya. Bidang W itu. Ya kan?
Nah, sedangkan yang ditanya yang A-nya itu apa? A. Negatif 2 plus I. Negatif 2 plus I. Nah, ini bidang XY-nya. XY-nya. Di mana X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 1. Jadi kalau kita gambarkan, itu ya, ini kan bidang X, Y. 0, X, ini Y, itu kan, negatif 2, berarti di bawah sini ya. Negatif 2, Y-nya 1, berarti ke atas. Ini. Berarti di sini nih. Nah itu bidang Y-nya. Nah terus kita buat bidang Z-nya. Ini bidang Z atau bidang W ya. Ya tinggal masukkan saja. Fungsinya kan ini ya. Fungsinya. Berarti kalau ini kan Z sebenarnya ya. Itu. Sehingga kalau misalnya FZ-nya kita ganti negatif 2 tambah 1, itu berarti tinggal negatif 2 ditambah 1 dikuadratkan. Itu. Ya. Nah, berarti F negatif 2 tambah 1 sama dengan 1 apa I? I ya? I, Pak. Iya, sorry. Berarti tinggal negatif 2 dikuadratkan. Berarti 4. Terus dikurangi 4I. Terus Tambah I kuadrat. I kuadrat berarti negatif? Min 1. Ya, berarti negatif 1 gitu kan. Udah, berarti F negatif 2 ditambah I sama dengan 4 kurangi 1, 3 dikurangi 4I. 3 min 4I. Ya, ini adalah X-nya kan itu. Ini adalah Y-nya. Berarti 3 X-nya. Berarti sini ya. 1, 2, 3. Sama ininya negatif 4. Bawah ya. Ini negatif 4. Nah, jadi transformasinya ke sini lah ya. Tuh, seperti itu. Itu namanya mentransformasi dari bidang XY ke bidang W. Itu juga seterusnya ya, contoh nomor yang bagian B-nya juga seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan materinya. Fungsi kompleks sekarang ke fungsi eksponensial ya. Oke. Nah, kalau fungsi eksponensial berarti kan dia bilangan berpangkat ya. Kalau fungsi kompleks tadi f z itu kan sama dengan uz ditambah uz ditambah vz dikali i ya. Atau wz sama dengan ux, y ditambah
IX, Y dikali dengan I. Nah, untuk fungsi eksponensial, ya, itu didefinisikan dengan W sama dengan E pangkat Z, dengan Z-nya adalah X ditambah Y. Sehingga W sama dengan E pangkat X ditambah Y sama dengan E pangkat X ditambah dikali E pangkat Y sama dengan bentuk dari polar atau sinusnya ya. Ya, itu transformasi yang menurut teorema apa itu? De Moivre ya, De Moivre ya. Itu kan seperti itu ya, bahwa E pangkat Y itu akan sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Kalau E pangkat I theta, maka cos theta ditambah I sin theta. Kalau E-nya I pangkat A, ya berarti cos A ditambah I sin A. Itu kan De Moivre ya. Oke, itu ada beberapa sifat-sifat fungsi eksponensialnya seperti itu. Lumayan itu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak nih? Coba perhatikan di fungsi eksponensial. Sampai sifat yang pertama saja dulu. Itu ada yang aneh nggak kira-kira? Silakan. Ada yang tanyakan nggak itu? Coba pelajari dulu ya untuk yang sifat yang pertama aja dulu. Saya beri waktu 5 menit. Halo? Masih terhubung? Masih Pak. Mas, Ya. Pak. Ya, Ya, masih Pak. barangkali ada yang kuotanya habis atau cuacanya yang kurang baik ya. Itu bisa saja ke loss ya. Ya memang semua ada plus minusnya ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau misalnya kita
kuliah online dengan menggunakan GCR, ya kekurangannya tentunya kita kuliah seperti membaca skrip ya, tapi tidak memakan kuota kan seperti itu ya. Tapi kalau kita kuliahnya live seperti ini dengan menggunakan Zoom meetings, itu jelas membutuhkan kuota yang ekstra lah istilahnya seperti itu ya. Tapi saya yakin hal-hal seperti itu jangan dijadikan sebagai kendala. Toh kalau misalnya Anda tidak bisa kuliah hari ini atau dengan kendala kuota, Anda bisa melihatnya nanti di YouTube kan seperti itu untuk melihat penjelasannya seperti itu ya. Oke ya, jadi tadi ada yang permisi karena kuotanya ini ya nggak cukup mungkin ya. Baik, saya akan coba menjelaskan di sini. Fungsi eksponensial ya. Eksponensial. Berarti bentuknya itu W sama dengan E pangkat Z kan gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa Z-nya adalah X ditambah dengan Y. Jadi kalau kita rubah Z-nya dengan pangkat X tambah Y, maka akan menjadi E pangkat X ditambah dengan Y. Nah, bentuk ini sebenarnya menjadi W sama dengan E pangkat X, gitu kan, dikali dengan E pangkat Y, kan gitu. Sehingga W sama dengan E pangkat X dikali dengan ini kalau dihitungkan berarti cos Y ditambah dengan I sin Y. Teorema de Moivre ya. Oke. Nah, sifat-sifat eksponen ya, fungsi eksponen bilangan kompleks. Yang pertama apa itu? Yang pertama bahwa E pangkat E pangkat Z1 ditambah atau dikali? Dikali E pangkat Kali ya. E pangkat Z1 dikali gitu ya. Dikali dengan E pangkat Z2 itu sama dengan E pangkat Z1 ditambah dengan Z2. Seperti itu kan? Iya, Pak. Oke. Aduh, tolong itu di mute dulu ya, mic-nya di mute. Oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk buktinya itu kita mengkonversi Z-nya ke bentuk ini ya, ke bentuk yang ini nih. Seperti itu. Oke. Oke, suara saya kedengeran? Kedengar, Pak. Ya. Kedengar, Pak. Oke, ini mohon maaf ini agak. Ya. Nah, ini buktinya berarti E pangkat
Z1 dikali E pangkat Z2 itu sama dengan E pangkat ini, E pangkat X. E pangkat X dikali dengan X-nya tentunya X1 ya. Cos Y1 ditambah dengan I sin Y1 ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian dikali dengan E pangkat X2 dikali cos Y2 ditambah dengan I sin Y2. Nah, kalau dikalikan hasilnya E pangkat X1 ditambah X2, gitu kan? Ya. Nah, ini yang dikali dengan cos Y1 ditambah I sin Y1 kali dengan cos Y2 ditambah I sin Y2. Itu. Masih ingat, kalau cos A tambah B itu hasilnya apa? Rumus trigononya. Cos A tambah B sama dengan cos A cos B. Cos A cos B dikurangi sin A Sin sin B. A sin B, ya. Cos A cos B dikurangi sin A sin B. Itu cos sin kalau cos ya. Nah, kalau sin A ditambah B, berarti sin A cos B Sin A cos ditambah B ditambah cos A cos sin B. A sin B, ya. Kalau cos itu cos sin, kalau sin itu sin sin ya. Cos sin sodot gitu ya. Oke. Kita coba. Nah, ini sebenarnya kalau kita kalikan semuanya cos Y1 dikali cos Y2. Cos Y1 dikali I sin 2. Nah, kita coba ya, kita coba urai. E pangkat X1 ditambah X2. Nah, ini dikali dengan cos Y1 dikali dengan cos Y2. Terus ditambah cos Y1 dikali sin 2 sin Y2 I kan gitu ya. Oke. Terus yang cos 2 ditambah dengan I sin Y1 dikali dengan cos Y2. Itu. Satu lagi I kuadrat berarti dikurangi ya. Minus sin Y1 dikali dengan sin Y2. Itu. Nah, kalau cos digabung dengan sin berarti akan menjadi apa? Cos A. Ya, berarti kan cos Y1 ditambah dengan Y2. Nah, kalau sin cosinnya berarti jadi sin Y1 ditambah Y2 I kan begitu ya. Nah, ini jadilah seperti ini. Ya. Kalau di buku itu kan langsung ya, tidak dijabarkan. Maksudnya di modul ya. Ya, seperti itu. Nah, tinggal dirubah saja itu ke dalam bentuk ini E pangkat Z. Ya. Nah, ini kan tinggal dimasukkan tuh ya. Kalau kita pisah, itu kan jadinya E pangkat X1 cos Y1 tambah Y2 dan dikali dengan X2 sin Y1 Y2. Jadi nanti dipisah seperti itu ya.
Atau ininya kita menggunakan teorema de Moivre ya. Kan kalau misalnya di sininya cos Y, di sininya sin Y kan, terus ada I kan jadinya IY kan begitu ya. Ya, jadinya IY. Berarti kalau di sininya Y ditambah Y2, Y1 tambah Y2, di sini juga Y1 ditambah Y2, berarti hasilnya sebenarnya X1 ditambah X2, ini ya, ditambah dengan Y1 ditambah Y2, I kan gitu ya. Teorema de Moivre ya. Kalau tadi satu variabel Y dan Y saja, kalau ini kan dua, Y1 dan Y2. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita buka kurungnya, ini kan mau menuju Z1 tambah Z2 ya. Nah, ini gimana nih? Udah penuh ya, sini berarti ya. Berarti sama dengan, ini ke sini ya. Oke, berarti tinggal dibuka saja ini kurungnya, berarti X1 ditambah Y1 gitu kan, ditambah X2 ditambah Y2. Berarti Z1 ditambah dengan Z2. Nah, seperti itulah. Ya, kalau untuk yang fungsi eksponensial itu hanya seperti itu ya. Nah, nanti latihan-latihannya di situ sudah ada ya, tinggal silakan Anda coba-coba. Barangkali nanti muncul di kuis untuk minggu depannya ya. Kita satu sesi lagi saja ya. Oke, kita lanjutkan ke fungsi trigonometri. Jadi hari ini kita membahas ke persamaan suku banyak ya dari bilangan kompleks, kemudian fungsi kompleks itu sendiri, kemudian fungsi eksponensial, dan yang terakhir fungsi trigonometri seperti itu ya. Oke, fungsi trigonometri itu kita ingat kembali rumus Euler-nya ya, di mana Ix ditambah cos X ditambah I sin X ya. Kalau negatif X, pangkat negatif IX ya berarti cos X dikurangi I sin X. Kemudian muncul sin X-nya, nah di sin X cos X diperoleh itu dari operasi eliminasi ya. Nah itu tinggal ditambahkan, ini untuk mengingat kembali sebenarnya. Bahwa sin X itu pangkat IX dikurangi pangkat X dan nah itu untuk mengingat kembali ya. Nah, untuk bukti contoh yang ini, nah ini lumayan juga ya. Jadi dirubah ke dalam bentuk ya, kemudian dirubah dalam bentuk cos ya. Oke, silakan ada pertanyaan kan? Untuk tiga fungsi ya, untuk tiga fungsi ya, fungsi kompleks, fungsi eksponensial kompleks, bentuk kompleks, dan fungsi trigonometri. Kira-kira ada pertanyaannya?
Nanti silakan latihannya dikerjakan ya, atau nunggu kuis selanjutnya ya. Ini tujuannya adalah untuk memahami materi yang sudah dijelaskan. Biasanya kalau tidak ada pressure itu nanti tidak dikerjakan kan seperti itu. Tapi kalau sudah ada pressure dari kuis misalnya, pasti itu Anda akan mengerjakannya ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya untuk penjelasannya. Sisa waktunya silakan Anda memahami mandiri ya, atau nanti nunggu video ini saya upload ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Baik. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Untuk sisa waktunya silakan untuk latihan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya.